Selamat pagi anak-anak Ibu di kelas 8. Hari ini kita melanjutkan tema kita minggu lalu yaitu pelaku kegiatan ekonomi atau economic agents. Pelaku ekonomi sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu ada 4. Pertama adalah RTK, rumah tangga konsumen. Kedua adalah RTP, rumah tangga produsen. Dan yang ketiga RTP atau RTN, rumah tangga negara atau pemerintah, dan yang terakhir masyarakat luar negeri. Kita telah satu-satu. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga konsumen atau RTK adalah kelompok masyarakat yang kegiatannya menghabiskan dan mengurangi nilai guna barang dan jasa. Yang kedua, RTP, rumah tangga produsen, adalah perusahaan. Kenapa kita katakan perusahaan? Karena rumah tangga produsen itu adalah disebut juga rumah tangga perusahaan. Adalah kelompok masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah RTN, rumah tangga negara atau pemerintah. Adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi, yaitu mencari penghasilan guna kepentingan masyarakat atau umum. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri adalah pelaku ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara yang kita kenal dengan kegiatan ekspor dan impor. Pertama, rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga sama saja. Ya, jadi rumah tangga keluarga RTK, unit ekonomi yang paling kecil. Kemudian yang perlu kamu garis bawahi adalah RTK adalah penyedia tenaga kerja atau pemasok tenaga kerja untuk bekerja di rumah tangga perusahaan atau produsen. Rumah tangga keluarga, kalau kita bisa definisikan, kita berikan arti adalah pelaku ekonomi yang memiliki ruang lingkup yang kecil, baik itu kelompok maupun individu. Di dalamnya, rumah tangga keluarga itu, keluarga inti, ada ibu, ayah, dan anak. Itu keluarga inti. Sedangkan untuk keluarga besar, terdiri dari ibu, ayah, anak, tante, paman, sampai dengan asisten rumah tangga. Semua rumah tangga membutuhkan jasa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, rumah tangga keluarga atau RTK mengeluarkan penghasilannya untuk mengkonsumsi atau membeli berbagai macam jasa maupun barang yang dapat dibutuhkan dalam RTK tersebut. Nah, untuk mendapatkan penghasilan, jadi masing-masing anggota rumah tangga itu harus memanfaatkan faktor-faktor produksi mereka. Misalnya tenaga. Tenaga tersebut dapat dijualkan ke RTP atau rumah tangga perusahaan. Contoh, tenaga kerja bekerja di perusahaan ya sebagai karyawan, mendapatkan gaji atau upah. Kemudian penghasilan mereka itu disimpan di lembaga keuangan yang kita kenal dengan bank. Nah, kemudian dari lembaga keuangan mereka mendapat bunga atau profit atas simpanan mereka. Kemudian mereka belanjakan pendapatan yang mereka peroleh itu di pasar barang. Dapat menabungkan sebagian itu lembaga keuangan atau bank. Kemudian rumah tangga keluarga atau konsumsi juga membayarkan pajak mereka kepada pemerintah atau rumah tangga negara. Nah, jadi transaksi tersebut mereka lakukan di pasar uang, dikarenakan membutuhkan uang tunai untuk membelanjakan kebutuhan mereka sehari-hari. Nanti akan Ibu kasih pertemuan berikutnya, Ibu jelaskan bagaimana sirkulasi uang dan sirkulasi barang di pelaku ekonomi setelah kita membahas yang ini satu demi satu. Next, yang kedua RTT, rumah tangga produsen atau kita kenal dengan perusahaan, di mana perusahaan adalah rumah tangga yang segala bentuk dari usahanya itu menjalankan bisnis
Kalau kita bicara bisnis, berarti perusahaan itu sifatnya profit oriented atau tujuannya adalah mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, kamu bisa baca ini ya. Jadi aktivitas dari kelompok produsen itu seperti ini, bisa kamu baca sendiri. Oke, next. Kemudian yang ketiga, RTP, rumah tangga pemerintah atau negara, RTN. Nah, RTN itu juga melaksanakan kegiatan ekonomi, ada dua fungsinya. Pertama sebagai pelaku ekonomi pemerintah itu, kemudian mereka juga sebagai pengatur ekonomi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33-nya, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, inilah gambar Presiden kita yaitu Joko Widodo sebagai pelaku dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di negara kita. Nah, yang terakhir adalah masyarakat luar negeri atau foreign society, di mana masyarakat luar negeri ini hubungannya melakukan impor dan juga melakukan ekspor. Jadi kalau kita menjual barang dari Indonesia ke luar negeri, kita namakan ekspor, menambah devisa negara kita. Sedangkan apabila kita membeli barang dari luar negeri ke Indonesia, dikatakan impor, dan impor ini dapat mengurangi devisa negara kita. Jadi di mana produksi itu dikirim ke luar negeri, kemudian hubungan ini menyebabkanlah terjadinya kerjasama perdagangan dengan luar negeri. Nah, demikianlah yang Ibu sampaikan pada hari ini. Selamat mengerjakan, stay healthy dan good luck.